Halo Sobat Buku Harian, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita horor untuk Sobat Buku Harian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang menonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang lagi. Mari masuk ke ceritanya. Di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini dibagikan oleh bernama Ubay. Nah, Ubay di sini ingin menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami oleh bapaknya yang bernama Pak Firman. Jadi, bapaknya Ubay yang bernama Pak Firman ini adalah seorang kontraktor. Beliau sudah lama sekali menekuni bidang ini, dan kemudian di sekitaran tahun 2010, bapaknya Ubay ini waktu itu memang lagi sepi job. Dalam 1 tahun itu beliau cuma dapat 2 proyek, yaitu mengerjakan proyek ruko, itu pun rukonya lah terlalu besar. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi proyek. Jadi mulai saat itu, Pak Firman ini punya ide. Beliau ini kan fikir, dia bisa bikin kerajinan-kerajinan dulu. Ketika si Ubay ini masih kecil, bapaknya itu sering bikinin mainan anak-anak yang dijual di pasaran, itu dibikin sendiri oleh bapaknya. Nah, waktu itu beliau punya ide bikin kerajinan-kerajinan dari bahan batok kelapa. Nah, batok kelapa ini ada yang dibuat tas kecil, ada yang dibuat asbak, ada yang dibuat untuk pajangan-pajangan dinding. Pokoknya banyak banget mah variasi-variasi dalam kerajinan batok kelapa ini. Dan setelah itu, Ubay dan kakak-kakaknya yang perempuan mulai memasarkan produknya ini. Mereka memasarkan ke teman-teman kuliah. Begitupun juga ketika ibunya Ubay ini mendatangi arisan, barang-barang kerajinan ini dibawa. Nah, singkatnya di sekitaran tahun 2014, mereka ini mengikuti sebuah pameran kerajinan di Jogja. Nah, pada saat itulah produk dari mereka ini mulai dikenal. Tapi bersamaan dengan itu, Pak Firman ini mulai dapat proyek lagi, mengerjakan beberapa perumahan yang ada di Jawa Tengah. Jadi mulai saat itu ketika Pak Firman ini sudah sibuk dengan proyeknya, kerajinan dari batok kelapa ini mulai dihandle Ubay dan kakak-kakak yang perempuan. Jadi Pak Firman mulai bekerja dengan pekerjaannya sendiri. Nah, singkatnya di sekitaran tahun 2016, Pak Firman mulai kehabisan proyek lagi. Beliau membantu lagi di kerajinan batok kelapa itu, dan singkatnya pada tahun itu mereka mengikuti sebuah pameran lagi. Ada pameran kerajinan-kerajinan semacam itu yang digelar sekitar 5 hari di sebuah daerah di Jawa Tengah. Waktu itu Pak Firman ini yang menjaga mulai hari pertama sampai hari kelima. Karena kebetulan Pak Firman ini nggak ada kerjaan, dan anak-anak mereka seperti Ubay dan kakak-kakaknya ini ada kesibukan waktu itu. Nah, ceritanya di hari kedua, pas waktu Pak Firman ini jaga pameran itu, beliau ini kenal dengan salah satu orang pengusaha. Beliau ini pemilik kerajinan juga, namanya Pak Suroto. Nah, Pak Suroto ini waktu itu sedang mengikuti pameran. Beliau ini menjual barang kerajinannya itu berupa kerajinan dari rotan. Jadi dari situlah, karena sesama pengusaha, mereka pun ngobrol asalnya dari mana. Pertama kali yang tanya ini adalah Pak Suroto. Tanya, Pak Firman asalnya dari mana? Pak Firman pun bilang, oh saya dari OTN Pak. Kalau Bapak dari mana? Oh saya ini aslinya dari Kota B. Cuman sudah sekitar 3 tahun belakangan inilah, saya sama keluarga itu tinggal di Kota N. Oh gitu Pak, ngobrol-ngobrol lah mereka. Terus akhirnya Pak Suroto ini bilang, saya itu sebenarnya Pak Firman, saya ini punya rumah di Kota B itu, cuman sudah 2 tahun mangkrak. Loh kenapa Pak? Ya waktu itu kan kami rencana merenovasi rumah, dibuat 2 lantai. Nah terus kok tiba-tiba mandor sama tukangnya ini kayak ngambek gitu loh Pak. Mereka ini sudah nggak mau kerja lagi. Dan kerjanya itu ugal-ugalan, pokoknya proyek ini mangkrak. Dari situ Pak Firman ngomong, loh Pak, oh kebetulan saya ini mandor, saya juga ngurusi kontraktor semacam itu. Loh, oh iya tak Pak? Wah bagus ini, kalau gitu kapan-kapan bisa dilihat rumah saya Pak.
itu berantakan banget Pak. Ini saya sudah lihat mau merenovasi lagi, mau bangun lagi dari awal, tapi saya masih cari ikan dan mandor yang benar-benar sip lah pokoknya. Jadi nanti kalau Pak Firman memang cocok kerjanya, saya bisa lah pakai jasanya Pak Firman. Oh ya Pak, baik Pak. Nah singkatnya pameran ini selesai. Setelah 5 hari itu, mereka sudah tukar-tukaran nomor kontak antara Pak Firman dan Pak Suroto ini. Kira-kira 3 hari setelah pameran itu, Pak Firman ini ditelepon oleh anak buahnya Pak Suroto. Nah, anak buahnya Pak Suroto ini memperkenalkan diri, dia dari perusahaannya Pak Suroto, dan dia bilang bahwa dia ini disuruh Pak Suroto untuk menghubungi Pak Firman. Di sini, si anak buah Pak Suroto ini mengatakan bahwa Pak Suroto sudah setuju Pak untuk memakai jasanya Pak Firman. Terus Pak Firman bilang, loh, saya kan belum ngirim portofolio atau apapun. Kok tiba-tiba Pak Suroto setuju? Lebih baik dilihat dulu lah portofolio saya serahkan semua nanti, biar Pak Suroto tahu. Oh, nggak usah Pak, Bapak sudah setuju. Nanti tinggal diudilan aja, kita ketemuan di Kota P sambil ngelihat rumah yang mau direnovasi ini. Oh ya, kalau gitu. Nah, setelah disepakati tanggalnya, Pak Firman dan 2 buah anak buahnya ini menuju ke sana, ke Kota P ini, berjanji bertemu dengan Pak Suroto dan anak buahnya. Ketika sampai di sana, mereka ini memasuki sebuah kawasan. Yang kawasan ini banyak sekali pabrik di sana. Kemudian melewati beberapa persawahan dan dari kejauhan terlihat ada sebuah rumah. Rumah ini sendirian di sana, di tengah sawah. Dan tidak ada lagi rumah di sana. Ternyata rumah inilah yang akan direnovasi oleh Pak Firman. Rumah Pak Suroto yang akan dibangun 2 lantai. Begitu sampai di sana, memang Pak Firman ngeliat sendiri kondisinya itu berantakan banget. Banyak bangunan-bangunan ini yang tidak diselesaikan. Jadi dari situ Pak Firman mulai mengukur, menghitung, dan singkatnya mereka akan mulai bekerja 3 hari lagi. Mereka pun sepakat, artinya 3 hari kemudian Pak Firman ini membawa anak buahnya, beserta ada juga 1 anak buah Pak Firman yang benar-benar senior. Namanya Mbah Mojo. Mbah Mojo ini usianya sekitar 62 tahun, tapi beliau ini badannya masih sehat. Kalau nggak ada proyek, kalau nggak ada kerjaan dari Pak Firman, Mbah Mojo ini biasanya nggarap sawah beliau di desa. Jadi ketika kapanpun dibutuhkan oleh Pak Firman, Mbah Mojo selalu siap. Jadi singkatnya Mbah Mojo itu datang ke sana, dan memang kenapa Pak Firman itu selalu mengandalkan jasa dari Pak Mojo ini, selain beliau itu tukang yang sangat baik sekali, Pak Mojo ini punya kelebihan. Beliau itu selalu bisa merasakan hal-hal yang tak kasat mata atau hal-hal yang ganjil. Jadi menurut keterangan dari Pak Firman ini, setiap kali Pak Firman mau merenovasi rumah atau membangun bangunan di atas lahan tanah, Pak Firman selalu tanya lebih dulu ke Mbah Mojo, Mbah, pripun Mbah? Kira-kira ada sesuatu yang aneh ya? Selalu Mbah Mojo itu kerasa. Dan kalau Mbah Mojo sudah bilang, anu Pak, aman Pak, insya Allah, barulah proyek ini segera dikerjakan. Tapi kalau Mbah Mojo bilang, anu Pak, ini kayaknya harus didoakan lebih dulu, bikin selamatan kecil-kecilan. Baru di situ Pak Firman bikin acara selamatan kecil-kecilan atas persetujuan dari pemilik lahan tersebut. Nah waktu itu ketika pertama kali datang di rumah Pak Suroto, tanpa Pak Firman tanya ke Mbah Mojo ini langsung mendekati Pak Firman. Pak Firman sudah tahu waktu ini pasti ada apa-apa ini. Kalau Mbah Mojo suka mendekat. Ternyata benar. Mbah Mojo ini menyampaikan, Pak, napunten Pak. Kenapa Mbah? Ada yang aneh Pak. Ini kuat banget ini Pak. Saya baru datang itu merinding. Kenapa yang Mbah Mojo lihat ini apa? Aduh, saya tidak bisa menjelaskan, saya belum masuk. Tapi dari luar itu hawanya panas banget, nggak enak. Oh gitu tambah. Ya wis, ya saya sampaikan dulu ke Pak Suroto. Waktu itu karena Pak Suroto nggak datang di lokasi proyek, Pak Firman pun telepon ke Pak Suroto. Pak, mohon maaf, ini Bapak boleh percaya, boleh tidak. Jadi ada anak buah saya yang namanya Mamojo ini, beliau bisa melihat sesuatu yang ganjil. Menurut beliau, ini memang harus diadakan acara selamatan untuk berdoa lebih dulu sebelum kita melaksanakan proyek. Karena auranya di sini ini
nggak enak banget, kuat banget. Nah tiba-tiba di situ nada Pak Suroto ini mulai meninggi. Pak, nggak usah acara-acara gitu Pak. Wong saya yang tukang-tukang sebelumnya nggak pakai gitu-gitu juga. Mereka juga mau kerja kok. Intinya saya nggak suka acara seperti itu. Nah, untuk menjaga ketersinggungan dari Pak Suroto, Pak Firman pun ngambil jalan tengah. Oh, nggih Pak, ya sudah kalau gitu biar saya yang nangani ini. Ditutuplah telepon ini tanpa Pak Suroto ngomong apapun. Terlihat kalau Pak Suroto ini agak marah waktu itu. Terus Pak Firman bilang ke Mbak Mojo, Mbah, ini kayaknya yang punya rumah ini tidak mau acara kayak gini-gini. Terus gimana ini solusinya? Ya anu aja Pak, sebelum tukang-tukang ini masuk, kita berdoa apa adanya dulu lah. Kita berdoa, bacakan Al-Fatihah, terus mereka ini suruh ketika masuk ke lokasi, suruh mereka pakai kaki kiri Pak. Oh gitu nggih Mbah? Iya, artinya doakanlah. Mereka berdoa sebisanya, mereka berdoa Al-Fatihah, akhirnya mereka masuk sesuai perintah dari Mbak Mojo, mereka pakai kaki kiri. Setelah itu mereka mulai bekerja. Belum sampai siang, waktu itu sekitar jam 10 pagi, tiba-tiba ada satu tukang ini yang teriak. Mereka melihat ada ular ini bentuknya aneh, dan ular ini, ekornya itu sepertinya ada 2. Tapi menurut tukang yang lain, pengakuan mereka, ketika mereka ngelihat ular itu, ular ini kepalanya 2, bukan ekornya yang 2. Jadi ada 2 pendapat di sana. Yang jelas di situ memang ada ular, dan ularnya ini pergi menuju ke satu titik. Nah, mengetahui hal ini, akhirnya salah satu dari mereka, termasuk Mbak Mojo, langsung mencari keberadaan ular ini. Karena mereka sudah merasa nanti bahaya kalau lagi asik-asik kerja tiba-tiba dipatok ular, malah resikonya malah lebih panjang. Akhirnya mereka mencari sampai menemukan ular ini. Nah, menurut keterangan 2 orang tadi yang melihat ular tersebut lari, ular ini bersembunyi di belakang. Ternyata di area belakang itu ada bangunan yang belum selesai. Di situ ada batu bata yang berserakan, ada juga bungkusan semen yang sudah mengering. Nah, di situ ada sesuatu yang aneh. Jadi ketika Mbak Mojo menuju ke sana, Mbak Mojo ini belum berani buka lokasi tersebut. Beliau panggil Pak Firman, Pak, itu kayaknya ada sesuatu yang aneh Pak. Kenapa Mbak? Nah, Pak Firman pun menuju ke sana. Ternyata di situ ada tutupan triplek. Dan Mbak Mojo bilang, ini kayaknya ada lubang yang ditutupi. Terus di situ mulailah mereka buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Papan ini dibuka. Di situ ternyata benar ada sebuah lubang mirip banget dengan sumur. Tapi menurut keterangan Mbak Mojo, ini bukan sumur untuk ambil sumber air di sini, bukan. Kalau sumur, diameternya lebih besar. Nah, ini ukuran lubang itu agak kecil, dan memang bentukannya itu aneh. Dan ketika papan ini dibuka, memang semua mengakui, mereka semua itu mencium aroma-aroma yang gak enak banget, busuk. Dari situ kemudian Pak Firman ngomong ke Mbak Mojo, Mbah, ini terus diapakan Mbah? Ya sudah Pak, ditutup dulu aja, yang penting ularnya segera ketemu. Terus kalau ularnya sudah ketemu, ya sudah kita buang di luar. Nah, waktu itu ular ini belum ketemu. Sementara ketika mereka menemukan lubang ini, mereka sudah merasa kok lubang ini ganjil. Nah, sesuai keputusan dari Pak Firman, lubang ini ditutup lagi dengan papan, mereka pun kerja lagi. Akhirnya ketika mereka kerja itu mereka sambil waspada, jaga-jaga kalau ular ini datang lagi. Ketika makan siang, jam makan siang ini datang, mereka langsung istirahat lebih dulu, mereka makan, lanjut lagi sekitar jam 1-an atau jam setengah 2-an, mereka lanjut kerja lagi. Dan singkatnya, kira-kira 5 hari setelah kejadian itu, ada lagi kejadian yang aneh. Jadi pas mereka ini kerja, mereka ini didatengin satu orang. Mohon maaf, ini seperti gembel. Jadi orang tersebut itu rambutnya panjang dan rambutnya ini sudah gimbal. Penampilannya itu berantakan banget. Terus si orang ini tiba-tiba ngelihat orang-orang ini kerja. Nah, ada satu tukang yang melihat pemandangan aneh ini, terus beliau itu tanya, cari apa Pak? Rokok. Terus dia ini manggut-manggut. Diambilkanlah rokok oleh salah satu tukang ini. Terus dinyalakanlah rokok itu. Dia ini masih duduk di sana sambil ngeliatin rumah tersebut. Akhirnya setelah 1 batang rokok ini habis,
salah satu tukang ini keluar lagi, nanya lagi, "Apa, mau kopi?" Dia manggut-manggut lagi, diambilkanlah kopi, dan dia diambilkan satu batang rokok lagi, rokok dinyalakan. Dia menikmati kopi sambil rokok itu sambil ngelihat pemandangan orang-orang yang lagi kerja. Nah, itu terjadi sampai sekitar jam makan siang. Jadi ketika jam makan siang, si orang gila ini masih duduk-duduk di sana. Ya akhirnya mau nggak mau, beberapa tukang ini pun membawakan satu bungkus nasi untuk satu orang ini. Setelah dibawakan, dia ini makan dengan lahapnya. Setelah makan, baru dia ini ngomong. Padahal pada saat dia sampai di sana, dia nggak ngomong apapun kecuali dengan isyarat-isyarat. Tapi setelah dia makan, dia pun ngomong. Sampai akhirnya waktu itu, si orang gila ini jadi bahan bercandaan si tukang-tukang. Mereka bilang, "Tadi mungkin belum makan, Pak. Ini kalau sudah makan, baru ngoceh dia." Nah, si orang gila ini bilang, "Aku tahu dulu, ono emwit nang kene." Intinya, si orang gila ini bilang bahwa dia pernah melihat ada sosok makhluk halus lah di sini. Nah, menurut keterangan dari orang-orang sekitar yang waktu itu lewat dari sawah, dia bilang, "Oh, itu namanya Parjo. Dia itu tempat tinggalnya nggak jauh dari sini kok, letaknya ada di desa dekat sini. Dia tuh memang sudah nggak waras dari dulu." Nah, menurut keterangan orang-orang yang sering beraktivitas di sana menuju ke sawah, selalu melewati bangunan dari Pak Suroto ini, mereka bilang yang namanya Parjo ini sering banget tidur di bangunan ini. Jadi meskipun dengan kondisi yang berantakan seperti itu, kadang-kadang pada saat malam Parjo ini sering tidur di sana. Jadi ketika orang ini menjelaskan bahwa Parjo agak kurang waras dan dia sering ngelihat ada penampakan makhluk halus, ya hal ini nggak terlalu dipikirkan lah oleh para tukang-tukang itu, karena yang pertama mereka juga nggak tidur di bangunan tersebut, dan yang kedua mereka menganggap ya Parjo ini memang orang nggak waras. Akhirnya setelah Parjo ngomong seperti itu, dia pun beranjak dari tempat duduknya, terus dia ini jalan. Awalnya dia jalan masih di sekitar lokasi itu. Ada ilalang-ilalang itu diambil sama si Parjo ini, terus dicium-cium. Gak lama kemudian dia jalan lagi. Nah, singkatnya, pada saat mereka sudah kerja di sana sekitar hampir 1 bulan lebih, waktu itu lantai 2 ini sudah dicor. Nah, di depan rumah di lantai 2 itu ada semacam balkon yang nantinya akan digunakan balkon ini juga sudah dicor. Ternyata malam itu hujan turun dengan derasnya sampai badai terus banget. Terus keesokan harinya mereka sudah kerasa kalau nanti pasti kondisinya berantakan karena semalam badai. Ternyata begitu mereka sampai sana, barang-barang yang tadinya ada di luar ini masih rapi. Padahal mereka tahu semalam itu ada badai. Api yang terjadi di lantai 2 ini ada genangan air persis di lokasi balkon itu. Nah, tiba-tiba gak tahu gimana ceritanya, ada satu tukang yang naik ke atas ke arah balkon itu, terus dia ini kesetrum. Nah, hal ini baru diketahui sekitar setengah jam setelah kejadian itu. Jadi posisi satu tukang ini sudah tergeletak di lantai. Mereka itu langsung membawa si tukang tersebut menuju ke klinik setempat. Mereka sendiri belum tahu ini kejadiannya seperti apa, apakah dia terjatuh dengan sendirinya, atau memang dia terpeleset. Ternyata begitu sampai di klinik, barulah pihak dari klinik ini menyatakan kalau bapak ini tadi kesetrum, dan nyawanya sudah nggak tertolong lagi. Lah disitulah, akhirnya salah satu dari tukang ini menghubungi Pak Firman. Pak Firman langsung datang ke lokasi, terus langsung ngurusi jenazah dari salah satu tukangnya itu. Singkatnya, setelah kejadian itu, tukang-tukang ini sempat break untuk sekitar 5 harian. Setelah 5 hari itu, barulah mereka kerja lagi. Ternyata, masih ada beberapa kejadian-kejadian yang aneh yang dialami oleh tukang-tukang tersebut. Jadi waktu itu ceritanya, ada satu tukang yang laporan ke Mbah Mojo ini, "Mbah, coba Mbah, dilihat ke belakang itu, di areal belakang yang ada lubangnya itu loh Mbah." "Kenapa?" "Lah ini kami bingung nutupnya gimana." Jadi, Pak Suroto ini minta di bagian belakang itu dibuatkan semacam ruang. Ruang ini kata Pak Suroto nantinya untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang Pak Suroto, kerajinan-kerajinan itu. Nah, otomatis lubang yang ada di belakang itu harus ditutup.
Dan mereka sendiri bingung nutupnya seperti apa. Setelah mengetahui itu, Mbah Mojo ini kemudian coba telepon ke Pak Firman, "Pak, ini permintaan Pak Suroto belakang ini disuruh nutup lubangnya." Terus Pak Firman bilang, "Ya sudah ditutup aja, Mbah." "Wah, gini Pak, masalahnya ini bukan sembarang lubang. Ini bukan sumur dan harus ada ritual khusus." Saya bilang ini harus diselamati lah. Kalau nggak kayak gitu nanti kasihan yang lain. Tapi karena Pak Suroto ini nggak mungkin mau mengadakan acara selamatan seperti itu, jadi Pak Firman memutuskan sendiri, "Wis toh Mbah, ini yang punya ini nggak mau. Sudah sampai tutup aja. Biar nanti yang merasakan akibatnya kan ya dia sendiri." Terus Mbah Mojo bilang, "Ya sudah Pak, saya cuma menyampaikan aja." "Iya toh Mbah, sudah lah Mbah. Kita ini cuma tukang di sini. Kita cuma ngerjain rumah. Kalau memang tuan rumahnya nggak mau ya sudah." Akhirnya dari situ Mbah Mojo pun beres-beres. Waktu itu Mbah Mojo ini lagi ngangkut pasir, dibawa menuju ke belakang. Sedangkan waktu itu ada satu tukang yang sudah membuka papan tersebut. Nah, kondisinya ketika papan ini dibuka dari lubang itu, dia ini langsung terjatuh. Tapi Mbah Mojo sendiri belum tanya lebih lanjut kenapa sampai dia ini bisa terjatuh. Akhirnya ditanya lah, "Ini tadi gimana ceritanya?" Gak ada yang tahu sama sekali. Jadi cuma satu tukang ini sendirian yang membuka papan tersebut. Jadi ketika dia siuman, barulah ditanya. Lah baru dia ini cerita. Waktu itu dia ini punya inisiatif sendiri, dia mau buka papan tersebut. Karena dia berpikir positif. Dulu papan ini sempat dibuka yang waktu masih ada Mbah Mojo dan ada Pak Firman. Dan gak ada kejadian apapun. Jadi dia enteng, dia cuma buka dan gak berpikiran apa-apa. Ternyata pas dia buka papan itu, dia ini ngelihat ada wajah. Wajah itu besarnya ini seukuran tampah. Dan wajahnya itu menyeramkan banget, keriput-keriput. Dia itu awalnya muncul dari dalam sumur dan langsung kayak mau menyerang si salah satu tukang ini. Saking kagetnya dia dan saking takutnya dia ini sampai mundur dan dia pingsan. Itulah yang diingat. Dan kemudian Mbah Mojo ini ngingatin, "Iya memang ini kayaknya ada apa-apa lubang ini." Sudahlah, tapi yang punya rumah ini juga nggak mau ada acara-acara selamatan, ya sudahlah. Nanti kalau siapapun yang buka ini, kita buka bareng-bareng aja. Harus ada doa-doanya dulu, supaya nggak ada yang diganggu. Nah, singkatnya akhirnya waktu itu, mulailah mereka ini memasukkan pasir untuk menimbun lubang tersebut. Istilahnya untuk buntu lubang ini. Dan waktu pasir pertama satu ember ini dimasukkan ke lubang tersebut, tiba-tiba keluar seperti asap, dan semua itu ngelihat. Jadi ketika pasir ini masuk ke dalam, keluar asap jus, dan baunya itu luar biasa busuk. Nah, sebelum kedua kalinya mereka memasukkan pasir, Mbah Mojo sudah bilang, "Sudah kalau gitu stop dulu, nunggu Pak Firman aja." Sekitar jam 2:30 sore, Pak Firman datang, langsung menyaksikan lubang tersebut yang ada di belakang. Terus Pak Firman ngomong ke Mbah Mojo, "Mbah, terus ini solusinya gimana ya Mbah?" "Ya anu loh Pak, mau nggak mau ya kita harus bikin selamatan Pak. Paling tidak supaya kita ini tahu ini lubang apa." Terus dari situ Pak Firman mulai berpikir, ini kalau minta Pak Suroto dan lainnya nggak mungkin dikasih, karena Pak Suroto nggak setuju dengan ada acara seperti ini. Pak Firman punya inisiatif sendiri, "Ya wis Mbah, gini aja Mbah, ini uang 500 cukup nggak buat acara selamatan?" "Insya Allah cukup Pak." "Ya wis, sana mulai dibelanjakan." Nah, tukang-tukang ini pun berhenti bekerja, mereka belanja untuk bikin acara selamatan. Kira-kira selepas Isya, di situ sudah tersedia ayam ingkung, ada juga nasi tumpeng, dan mereka ini sudah siap untuk melaksanakan acara bancaan atau doa bersama. Nah, di situ datanglah teman dari Mbah Mojo yang memimpin doa, dibacakanlah doa-doa mulai Al-Fatihah, Yasin, dan mereka membacakan tahlil. Tiba-tiba setelah acara tahlil ini selesai, salah seorang ustadz teman dari Mbah Mojo ini langsung pamit pulang. Dia pulang dan gak mau dikasih apapun. Ternyata belakangan Mbah Mojo baru tahu pada saat itu sang ustadz ini ketika melakukan doa-doa itu, beliau sempat melihat di belakang orang-orang ini ada sosok pakai jubah. Ini kelihatannya seperti itu, tapi dia ngelihatnya samar-samar. Dia ini mau mondar-mandir terus, tapi teruslah. Beliau terus membacakan doa-doa tersebut sampai sosok yang berjubah hitam ini hilang. Gak lama kemudian, sosok jubah ini pindah lagi ke arah sebelah kiri. Sampai-sampai menurut sang ustadz ini,
sosok berjubah ini terus berdiri di samping pintu. Nah, yang ditunjuk oleh ustadz tersebut, ini adalah lokasi di mana lubang tersebut ini berada. Padahal, ustadz ini sama sekali nggak tahu bahwa di sana ada lubang sumur itu. Nah, setelah sang ustadz ini ngomong seperti itu, kira-kira 14 hari setelah kejadian itu, barulah Mbah Mojo ini malah semakin yakin ini kayaknya ada apa-apa. Jadi kembali lagi ke cerita yang tadi, setelah diadakan acara doa bersama, ini nggak ada gangguan apapun, mulailah lubang ini ditimbun. Tapi malam harinya setelah lubang ini ditimbun, satu persatu dari tukang ini mengalami mimpi yang sangat aneh, termasuk Mbah Mojo sendiri. Dan anehnya mimpinya ini sama semua. Mereka itu ngelihat sebuah lubang di belakang rumah, lubang sumur yang ada di bangunan tersebut. Ini tiba-tiba mereka itu ngelihat ada beberapa orang, entah 5, entah 7 orang, mereka ini tanpa busana sama sekali. Mereka itu ada yang bawa kambing, ada yang bawa kerbau, ada yang bawa sapi. Terus ternak mereka ini dilempar ke lubang tersebut. Jadi seolah-olah ini untuk persembahan lah. Anehnya, mimpi ini dialami oleh semua orang yang ada di sana, tukang-tukang tersebut. Jadi setelah mengalami mimpi ini, pertama kali yang cerita adalah Mbah Mojo. Mbah Mojo cerita ke tukang-tukang itu. Kemarin aku itu mimpi kayak gini loh, Mbah, kok sama Mbah mimpinya? Terus tukang yang lain bilang, loh Mbah, sama Mbah aku juga Mbah. Loh masa iya, kamu juga ngimpi seperti ini? Iya Mbah, mimpinya sama persis. Dan mereka ngelihat orang-orang yang membawa ternak ini semuanya tanpa berbusana sama sekali. Inilah mimpi yang membuat mereka itu merinding. Jadi mereka sambil bertanya-tanya, ini sebenarnya lubang ini lubang apa? Nah untungnya, selama Mbah Mojo dan para tukang ini kerja di sana, mereka ini nggak terlalu sering lah mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Mungkin karena mereka sudah melakukan selamatan atau melakukan doa bersama itu tadi. Singkatnya sekitar 6 bulan kemudian, renovasi rumah ini sudah rampung. Nah dari situ Mbah Mojo ini mulai mendapat petunjuk baru. Ada salah satu orang yang sebelum renovasi ini selesai, beliau ini datang. Beliau mengaku sebagai orang asli di daerah tersebut. Dari orang ini, Mbah Mojo mengetahui bahwa sebenarnya Pak Suroto ini sudah punya pabrik di sini sebenarnya. Jadi rumah yang dibangun Pak Suroto ini dulunya adalah pabrik yang dirobohkan. Punya Pak Suroto sendiri. Pak Suroto ini sebenarnya orang yang sangat percaya dengan klinik. Menurut keterangan warga di sekitar sana, Pak Suroto ini nggak segan-segan untuk menumbalkan karyawannya. Dan ada sebuah lubang di sana untuk persembahan. Setiap malam-malam tertentu, Pak Suroto dan 1 orang anak buahnya selalu mempersembahkan ternak seperti kambing ataupun sapi dimasukkan di lubang tersebut. Nah, dari keterangan orang ini, Mbah Mojo itu juga agak percaya, juga nggak percaya. Tapi karena cerita ini didapatkan langsung dari warga sekitar, jadi Mbah Mojo itu akhirnya lebih memilih untuk percaya. Kayaknya memang benar karena lubang itu memang aneh. Nah setelah itu orang ini ngomong ke Mbah Mojo. Jadi Mbah, sebenarnya sebelum sampean yang merenovasi rumah tersebut, ada beberapa tukang yang dulu nggarap rumah tersebut. Tapi hampir setiap hari mereka ini selalu diganggu. Ada 5 tukang yang sengaja tidur di bangunan tersebut. Nah tukang-tukang ini selalu diganggu. Sampai puncak-puncaknya ada 1 tukang yang meninggal karena kepreset. Nah meninggalnya itu secara misterius. Selang beberapa hari kemudian, ada 1 tukang lagi yang kepreset. Ceritanya waktu itu dia ini keluar mau cari makan. Tiba-tiba baru keluar dari lokasi perumahan itu, dia langsung ketabrak truk. Nah, setelah kejadian itu, sang mandor ini memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut. Dia nggak mau lagi nggarap rumah Pak Suroto. Cerita aslinya seperti itu. Jadi, bukan seperti versi Pak Suroto yang bilang bahwa ada tukang yang mengerjakan rumahnya, terus tukang ini nggak becus garap rumah. Bukan seperti itu. Kejadian yang sebenarnya ini seperti yang diceritakan oleh warga itu. Nah setelah mendapat cerita ini, Mbah Mojo tentu cerita ke Pak Firman. Pak Firman sendiri menganggap, dia bilang ke Mbah Mojo, ya sudahlah Mbah, wong proyeknya sudah selesai. Kalau kejadian yang ada 1 tukang yang meninggal karena tersetrum itu, ya mungkin itu kelalaian dari dia sendiri. Bukan karena tumbal-tumbal seperti itu. Nah Mbah Mojo ini coba melawan argumen dari Pak Firman. Bukan Pak, itu aneh Pak.
Jelas satu orang yang kesetrum itu jelas ditumbalkan juga sama Pak Suroto. Karena sebelumnya juga seperti itu. Ini dulu pabrik. Dan jelas Pak Suroto ini ada misi di sana. Nah, dari berdasarkan keterangan itu, Pak Firman pun akhirnya pada satu kesempatan, karena proyek ini sudah selesai, semua pembayaran sudah diselesaikan, Pak Firman ini memberanikan diri ngajak Pak Suroto itu ketemuan. Waktu itu memang ada sebuah pameran yang diselenggarakan di salah satu kota di Jawa Timur, dan kebetulan merek dari Pak Suroto ini ikut, kerajinan dari Pak Suroto itu ikut, tapi Pak Suroto nggak datang di sana. Nah, Pak Firman ini telepon, "Pak, kok tumben nggak datang? Ini saya ada di sini." "Oh ya, Pak Firman, Pak Firman ada di sana." "Iya." "Oh ya, nanti saya usahakan sore datang." Sore itu datanglah Pak Suroto, mereka awalnya ngobrol-ngobrol ringan seputar kerajinan. Kemudian Pak Firman bilang, "Pak, jujur ya Pak, kami ini dapat info bahwa dulu itu sebenarnya itu bukan rumah ya Pak, itu pabrik ya." Pak Suroto ini kaget. Beliau menyangkal bahwa rumah itu sebenarnya pabrik. "Enggak Pak, itu tanah saya beli dari orang. Saya nggak tahu dulunya seperti apa, yang jelas itu saya bangun rumah 2 lantai. Dan kalau orang itu bilang di proyek itu saya numbalkan, saya ini nggak percaya klinik-klinik kok. Buktinya waktu Pak Firman bilang mau ngadakan acara seperti itu, saya nggak setuju kan. Saya bukan orang seperti itu. Jadi bisa jadi ada orang yang nggak suka sama saya di sana." Akhirnya mereka ngarang-ngarang cerita seperti itu. Firman sendiri belum mendapat keterangan yang resmi. Menurut Pak Suroto sendiri, beliau menyangkal bahwa beliau melakukan tumbal semacam itu. Tentu karena Pak Suroto nggak mungkin ngaku lah menurut Pak Firman. Tapi menurut keterangan warga yang tinggal di sana, memang Pak Suroto melakukan tumbal pesugihan untuk pabriknya itu. Prasunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.